dikasih lihat hari ini kan bikin laporan ya, mungkin nomor laporannya. Ya, atasan aja, Bu. Bersamaan dengan ini mungkin membawa bukti-bukti apa Bu tadi yang diserahkan ya, yang sudah resmi diserahkan. Bu, maaf ini ada di handphone nggak apa-apa? Iya. Nah, Kita sudah menyerahkan ini. Kita sudah melampirkan tadi bukti awalnya itu ada kronologis dari Ibu Gusti sama dengan surat perjanjian kontrak dengan Gladiator perihal mini soccer dan juga fotokopi cek kosong yang itu adalah pernyataan dari bank tersebut bahwa cek itu di rekening ini tidak ada saldo, zero, tidak ada nominal. Cek kosong itu dari siapa? Cek kosong itu dari VP untuk melunasi utang pribadinya Bu Gusti yang senilai 500 juta rupiah. 500 juta itu yang berupa perjanjian investasi itu? Tidak, itu lain. Peminjaman Itu di luar investasi. biaya pribadi ya? Iya betul. ya. Boleh salah satunya dikasih lihat Bu buktinya. Boleh kalau ini dilihat Bukti ini pengakuan utangnya beliau. bukti utangnya beliau. Data jelaskan. ditegakin nggak? Ditegakin. Sebenarnya bisa dibilang ini bukti paling valid ya, karena mengakui ya. Itu pengakuan hutangnya beliau apa saja di luar yang 1,3 M ini itu nggak berapa lagi, ini yang 1,3 M. Kalau yang 500 juta tadi di soccer itu yang penipuan bahwa di bulan Januari 2023 tanahnya harusnya dikosongkan, tapi kalau malah ditawarkan untuk dikerjasamakan dengan saya. Terus kalau yang ketiga hutang pribadi tadi yang dibayar dengan cek kosong. Nah, kedepannya mungkin udah diagendakan apa untuk laporan Bu Gusti sendiri, apa pemeriksaan Ibu sebagai pelapor atau? Iya, nanti ini kan setelah kita LP akan ada tahapan untuk disposisi, sudah ditentukan penyidiknya siapa, baru kita akan diundang pihak pelapor dan kuasa hukumnya diundang untuk jam keterangan. Biasa berapa lama itu? Harus sesuai aturan harusnya 1 minggu. Dari membuat ini ya? Iya, kalau tidak terrealisasi 7 hari itu kita akan melaporkan. Ini kan yang dari 2 aja udah terindikasi tidak taat Jalan. hukum ya, tidak jalan juga. Jadi kita pengen tahu ini nanti bisa berjalan nggak kan gitu. Apalagi cek kosong katanya kuat. Iya, apalagi kalau cek kosong kan katanya kuat. Kemudian ada bukti pengakuan hutang katanya kuat gitu ya. Mudah-mudahan sih kalau udah faktanya seperti ini, butuh apa lagi untuk menegakkan keadilan di Indonesia ini. Itu aja. Kalau saya lebih pengen yuk speak up, berani speak up. Saya juga jujur, saya baru berani speak up. Saya juga minta maaf, saya baru dengar adanya kabar Fang-Fang. Saya sama korban saya turut berduka cita jadi sampaikannya, dan saya minta maaf kalau misalnya nanti setelah kelahirannya Fang-Fang, anak ini semoga tumbuh sehat, semoga PP ini membiayai nantinya ke beliau, ke Mbak Fang-Fang ini, dan saya tidak mau kejadian ini terulang pada siapapun. Kalau dari Bu Gusti sendiri mungkin saat pinjam uang pribadi, Ya. itu untuk biaya hidup kah atau apa sih waktu itu alasannya? Yang pertama waktu itu maaf, seingat saya dia kirim, bukan seingat saya, ada bukti foto dia menyampaikan foto orang tuanya sedang sakit di Malaysia. Dia minjam uang 100 juta, nanti saya tambahin 5 juta. Saya langsung kasih. Kalau nggak hari itu besokannya saya langsung kasih 100 juta. Kemudian ada lagi untuk biaya, maaf waktu itu beliau itu ditahan kembali masuk ke Salemba terkait kasus AL. Terus udah gitu dia meminjam dana juga kepada saya untuk pengurusan apalah saya kurang tahu, itu senilai 200 juta. Kemudian ada lagi biaya pada saat utang makan mini pendukasi fair dan yang lain-lain yang seperti itu, kurang lebih ya hutang dia saat itu pada saya 390 something atau 400 sekian gitu kalau kurang lebih ya saya catat ya. Bu Gusti kan mungkin juga latar belakang seorang VV ini kan juga banyak lah cerita yang buruknya gitu, kasus hukumnya juga banyak sebelum. Alasannya waktu itu triggernya mau memberikan tuh apa sih gitu? Iming-imingnya kayak apa gitu? Saya tidak tahu dunia perartisan, saya jujur saya tidak tahu, saya tidak begitu aktif di medsos, saya tidak tahu berita-berita yang kayak gitu, saya nggak tahu. Saya pikir itu hanya untuk rating atau apapun itu, dan saya jujur berpikir positif semuanya. Saya mikirin positif semuanya, dan balik lagi yang seperti statement saya sebelumnya sampaikan bahwa ini usaha. Saya mikirnya usaha, dia nggak seperti itu gitu loh.
Dan saya bersumpah atas nama Tuhan saya bahwa saya tidak tahu dia dulunya katanya suka main sertifikat tanah dan segala macam, saya tidak tahu sama sekali, bahkan sampai itu terungkap dan segala macam saya baru sadar. Itu sih, sudah banyak yang mengingatkan saya, tapi jujur pada saat saya ketemu dengan beliau tidak seperti itu beliau. Saya Sosok yang merasa seperti jadi apa itu? baik. Kalau misalnya saya ketemu sama dia baik, dia bisa ngomong dengan luas, dia bisa menjanjikan sesuatu gitu, tepatnya baik sih ya, lebih baik aja, jadi saya trust sama dia gitu loh ya. Makanya kerjasama ini berlanjut, kemudian ya saya meminjamkan dana juga dengan hati kecil saya yang gimana sih kalau orang tua sakit dia nggak ada uang, masa iya saya nggak bisa bantu gitu. Kemudian waktu itu pas waktu dia ada di Salemba katanya dia pengen kumpul sama anak, masa iya saya mikirin kalau saya dalam posisi dia. Kak, mungkin nanti setelah ada laporan ini kan nanti akan ada mediasi ya. Iya. Mediasinya yang diharapkan seperti apa? Maksudnya akan uang kembali laporan dicabut atau seperti apa nanti? Kalau saya pribadi izin Bu, kalau saya jujur saya membutuhkan uang itu kembali, karena itu uang anak-anak saya membutuhkan itu kembali kalau saya itu. Tapi kalau misalnya memang keadilan ini lebih berpihak kepada yang lain, ya saya pengen ini ditegakkan saja aja. Boleh tahu bukan soal kan ini kabarnya tuh kurang atau seperti apa? Oh, sangat berkurang. Saya cukup dengan apa adanya dan alhamdulillah ya ternyata kita bisa hidup dengan sendiri juga bisa gitu. Kak, kan ini terakhir mungkin kan ini kita udah mulai mempublish bahwa ada laporan ini ya di sini hari ini. Mungkin dari VV-nya sendiri udah ada menghubungi Kak, etikat baik kan udah masuk laporannya ke polisi. Belum ada sama sekali, sampai dengan sekarang belum ada. Kak, mungkin untuk mulai berarti ini bisa untuk menegaskan ya, ini Ya. untuk pasalnya mungkin semuanya. Ya, pasalnya kan sudah jelas penipuan penggelapan. Unsurnya ada tipu muslihat, ada unsur rayuan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi uang yang dijanjikan untuk mengadakan investasi bersama ini bekerja sama dengan yang menjanjikan kepada Bu Gusti bahwa akan mendapatkan saham dari Mini Soccer itu 25%. Nyata-nyatanya tidak, sampai 1 rupiah pun sampai saat ini 1% pun tidak ada. Tidak sesuai dengan perjanjian kontrak itu. Dan cek kosong yang sudah dibukakan untuk mengembalikan uang pinjam pribadi itu ternyata itu ceknya hanya tipu saja. Maksudnya itu tidak ada saldo rekening senilai 500 juta. Tidak bisa Bisa dibilang pasal berlapis. Iya. Nanti kita pengembangan, kita akan tahu ketika muncul lagi korban-korban yang lain dan ada bukti-bukti yang lain, pasti ada pengembangan penambahan pasal berlapis. Kalau untuk penipuannya sendiri minimal dan maksimal di berapa tahun penjara sih? Iya, pengembangan dari penyidik. Mungkin ya maksudnya kisarannya Iya. untuk biar masyarakat tidak tahu kalau untuk hal seperti ini mungkin masa hukumannya berapa lama dan pasalnya. Kalau unsur-unsurnya memenuhi untuk pasal pidananya penipuan penggelapan itu maksimal 8 tahun dengan denda paling besar itu 2M. Oke, aman. PV. Dari kuasa hukum Iya. penegasan. Iya, saudara VP, semoga bisa melihat konferensi kita. Kita hanya minta untuk kalau masih mau berhubungan baik saudara dengan Ibu Gusti dan juga teman-teman korban yang lain, klien-klien kita yang menjadi korbannya Bang PP. Kita kan masih manusiawi lah ya. Kita Indonesia dikenal sebagai makhluk yang bersosial tinggi. Ya bisa menghubungi kami sebagai pihak kuasa hukum untuk kita bisa kan ada agenda mediasi nanti. Bagaimana caranya menyelesaikan untuk berkomitmen untuk mengembalikan kerugian-kerugian daripada klien kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.